Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswi SMP kelas 9, pada awal semester ini kita akan belajar mengembangkan literasi. Tujuan pembelajaran: 1. Menemukan unsur-unsur buku fiksi. 2. Menemukan unsur-unsur buku non-fiksi. Ketiga, membuat peta pikiran isi buku non-fiksi. Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1. Kemampuan menulis dan membaca. 2. Pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu. 3. Kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Dalam bahasa Latin, literasi disebut literatus, yang berarti orang yang belajar. Beberapa manfaat literasi adalah: 1. Meningkatkan kemampuan akan kosakata. 2. Membuat otak bekerja lebih optimal. 3. Menambah wawasan. 4. Mempertajam diri dalam menangkap informasi dari sebuah bacaan. 5. Mengembangkan kemampuan verbal. 6. Melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. 7. Melatih fokus dan konsentrasi. Lalu 8. Melatih diri untuk menulis dan merangkai kata dengan bahasa. Contoh literasi sekolah: kalian mempunyai jadwal kunjungan rutin ke perpustakaan. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Sedangkan buku non-fiksi adalah merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Contoh buku fiksi adalah buku kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan drama. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku pelajaran, buku ilmiah populer, dan buku biografi. Unsur-unsur buku fiksi: 1. Koper buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Tema cerita. 6. Bahasa yang digunakan. Dan 7. Penyajian alur. Lalu unsur-unsur buku non-fiksi: 1. Koper buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Isi buku. 5. Cara menyajikan isi buku. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Sistematika penulisan. Nah, itu adalah unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. Sistematika penulisan laporan membaca buku non-fiksi. Kalian bisa membuat peta pikiran isi buku dengan menulis pokok pikiran setiap bab. Ada kemungkinan pokok pikiran terjabar lebih lanjut ke bagian subbab.
Kemudian pokok pikiran setiap bab atau subbab dijabarkan ke bagian yang paling rinci hingga ke paragraf. Sedangkan sistematika penulisan laporan membaca buku fiksi adalah latar dan alur dapat dijelaskan dengan mencatat di mana dan kapan cerita itu terjadi, atau apa yang terjadi di awal, di tengah, dan di akhir cerita. Lalu tokoh dan karakter dapat dijelaskan dengan menulis tokoh utama, tokoh favorit, atau tokoh yang tidak kamu sukai. Lalu masalah dan solusi dijelaskan melalui konflik yang terjadi dan bagaimana mengatasi konflik tersebut. Kemudian tulislah pendapatmu tentang buku yang kamu baca itu. Adakah bagian yang kamu suka? Jika ada, jelaskan mengapa bagian itu menarik bagimu. 10 langkah penulisan laporan membaca buku. 1. Pilihlah buku yang cocok untukmu. 2. Pilihlah buku yang mudah dibaca. 3. Buatlah catatan tentang yang menarik untuk dilaporkan. 4. Mulailah membaca buku bukan hanya kata dan kalimatnya, melainkan membaca makna yang terdapat di dalamnya. Kelima, fokuslah pada bacaan untuk menikmati pengalaman membacamu. Keenam, ulaslah buku tersebut dan buat catatan singkat. Ketujuh, simpulkan buku berdasarkan data yang sudah dicatat. 8. Nilailah buku yang sudah kamu baca. 9. Tentukan jenis buku yang kamu baca. 10. Baca kembali laporanmu dengan teliti. Membaca adalah napas hidup dan jembatan emas ke masa depan. Itu kamu belajar membaca, kamu akan selamanya bebas. Frederick Douglass. Contoh review buku.